Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan bahas tentang layang-layang. Sebelumnya kakak ingatkan kembali, layang-layang merupakan salah satu jenis dari segi empat selain persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, dan jajar genjang. Jadi layang-layang itu adalah salah satu jenis dari segi empat. Nah, layang-layang itu bentuknya seperti ini. Pertama, kita harus tahu dulu sifat-sifat layang-layang. Nah, ada beberapa sifat dari layang-layang atau ada beberapa ciri-cirinya layang-layang. Yang pertama itu sepasang sisinya sama panjang. Nah, yang mana yang dimaksud sepasang sisi yang sama panjang? Perhatikan ini. Sisi AD itu sama panjang dengan sisi CD. Sisi AD berarti AD sama panjang dengan CD. Jadi ini sama panjang dengan ini. Jadi kalau AD-nya itu 5 cm, berarti CD-nya juga harus 5 cm. Dan yang lain, AB juga sama panjang dengan BC. AB itu juga sama panjang dengan BC. Jadi kalau AB itu 7 cm, berarti BC juga 7 cm. Itu sifat yang pertama. Oke, sifat kedua yaitu satu sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang mana dimaksud satu sudut itu yaitu ini, sudut A dan sudut C. Atau kalau kita notasikan sudut DAB, berarti sudut A yang dimaksud, sudut ini yang dimaksud. Sudut DAB itu sama besarnya dengan sudut DCB. Jadi sudut A dan sudut C ini adalah sama besar. Nah, itu untuk sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Nah, yang mana dimaksud itu salah satu diagonal? Jadi yang ini. Diagonal ini BD, jadi BD ini disebut garis diagonal. AC juga itu diagonal layang-layang. Jadi ada dua diagonalnya layang-layang, yaitu AC dan BD. Salah satu yang dimaksud. Jadi salah satu diagonal layang-layang dimaksud itu adalah ini BD. Dia membagi diagonal lainnya, jadi dia membagi AC menjadi dua sama panjang. Maka setelah dibagi oleh diagonal BD, nah ini sama panjang dengan ini. Jadi kalau kita berikan titik di sini O, maka AO itu sama panjang dengan OC. Kalau AO itu 2, berarti OC juga 2 cm. Kalau panjangnya AC itu anggaplah 6 cm, berarti AO 3 cm, OC juga 3 cm. Nah, itu sifat ketiga. Sifat yang keempat. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, sifat yang keempat, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Jadi AC dengan BD itu saling tegak lurus. Nah, kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk itu adalah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Karena AC tegak lurus dengan BD, berarti sudut yang terbentuk ini ada 4. Nah, ini setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Oke, nah ini sifat-sifat layang-layang. Nah, berikutnya di layang-layang atau di setiap bangun datar itu ada dua hal yang selalu dipermasalahkan dalam soal. Yang pertama adalah keliling layang-layang. Keliling layang-layang. Yang pertama yang biasa ditanyakan berkaitan dengan layang-layang itu adalah kelilingnya. Bagaimana merumuskan keliling suatu layang-layang? Jadi keliling itu
sama dengan jumlah seluruh panjang sisi. Nah, yang mana dimaksud panjang sisi? Ya, jadi yang dimaksud dengan panjang sisi layang-layang itu adalah AD. Berarti K itu sama dengan AD ditambah DC ditambah apa ini? CB ditambah satu lagi BA. BA. Jadi beginilah cara untuk mencari keliling layang-layang. Jadi jumlahkan saja semua panjang sisinya. AD ditambah DC tambah CD tambah BA. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah luas layang-layang. Luas layang-layang. Bagaimana mencari luas layang-layang? Jadi luas layang-layang itu kita rumuskan dengan L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal 1 itu terserah yang mana. Mau yang mendatar ini, mau yang AC boleh. Kemudian diagonal 2-nya adalah BD boleh. Atau mau kalian balik, terserah. Diagonal 1-nya ini yang tegak, BD boleh. Atau diagonal 2-nya adalah AC, ya terserah. Ini sama saja hasilnya karena dia kali. Oke, nah inilah yang perlu kalian pahami terkait dengan layang-layang. Pertama adalah sifat-sifatnya, cuma 4 sifat-sifatnya yang kalian harus paham. Kemudian ada 2 rumus yang tidak boleh kalian lupakan tentang layang-layang. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.